Halo, selamat pagi. Pada sana Panganjali. Om Swastiastu. Oke, silakan duduk. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Saya absen dulu ya, adik-adik. Dewayu Agung Wendy hadir. Terus Gita Novianti. Oke. Verena Berliana. Oke, terima kasih. Ayudina Maheswari. Oke, terima kasih. Safira? Dispen ya? Egi? Oke. Dwika? Hadir. Danes? Giri? Oke. Nathan? Oke. Kemudian ada Wiswambara. Oke. Cahaya Putri. Indra. Oke. Jadi hari ini ada 2 orang yang tidak hadir ya karena dispen dan sakit. Jadi kita akan melanjutkan materi kita kemarin. Kemarin kita belajar tentang apa? Limit. Apa itu limit? Pendekatan ya. Selain kata pendekatan, kata apa yang bisa kita gunakan lagi? Mendekati, menuju ya, menuju. Selain itu kita juga bisa menggunakan kata menghampiri ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengenal tentang limit. Nah, jadi untuk aktivitas kita hari ini kita akan mengenal metode menyelesaikan limit ya, yang sebelumnya sebenarnya sudah kalian mention ya. Sudah kalian sering ungkapkan. Metode apa namanya? Pemfaktoran. Tapi sebelum itu apa? Substitusi ya, kita memasukkan atau mengganti nilai X-nya gitu ya. Jadi kita akan memperdalam itu hari ini ya. Dan juga kita akan membahas kontinuitas. Sebelum bagi kelompok, saya akan memberikan gambaran bagaimana nanti kalian akan mengerjakan LKPD-nya. Nah, nanti seperti biasa kalian bisa langsung mengatur tempat duduk dengan kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 sebelah sana, langsung kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3, 4, 5, 6. Nanti sisakan space agar saya nanti bisa untuk memantau pekerjaan kalian. Bisa dimengerti ya? Oke. Ya, ini adalah pembagian kelompoknya. Kelihatan kah? Oke, jadi yang pertama, nah, saya melihat ketimpangan ya di sebelumnya ada yang kelompok yang mayoritas perempuan, ada yang mayoritasnya laki-laki. Nah, sekarang saya bagi rata. Jadi sampai 7 ya, karena biar sama-sama 5 orang ya. Jadi kelompok 1 ada di sana, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7 gitu ya. Jadi 4 kelompok ada di depan. Oke, silakan bisa berdiri dan langsung mencari kelompoknya. Ya, langkah pertama kalian seperti biasa tulis nama kelompok kalian. Bisa minta tolong oper ke belakang. Oke, semuanya bisa duduk dulu. Nama panjang. Sama isi nomor absennya ya. Kalau mau boleh disingkat nama panggilan, tapi diisi nomor absennya boleh. Biar nanti saya gampang untuk memberikan nilai. Oke. Jadi seperti biasa, kalian isi nama kelompok kalian. Boleh menamakan kelompok ya. Misalkan mau jadi kelompok Raja Wali gitu boleh. Diisi di atasnya boleh ya. Oke. Baik, udah semua? Oke. Nah, jadi kita akan membahas ini. Jadi kita akan fokus pada aktivitas 1 dan aktivitas 2. Sekali lagi aktivitas 1 dan aktivitas 2. Jadi aktivitas 1 dan aktivitas 2 tidak terlalu rumit teman-teman semua. Jadi kalian bisa mengerjakannya ya. Oke. Masih ingat ya sifat-sifat limit ya? Masih. Kalau sifat-sifat limit ini kalian ingat, kalian akan mudah untuk menggunakan metode yang akan kita pelajari hari ini ya. Misalnya kalau misalnya limit dari 7 ketika X mendekati 12 hasilnya adalah 7 atau 12? 7, good. Kalian masih mengingat itu ya. Kemudian, limit dari X ketika X menuju min 6 hasilnya adalah ya negatif 6. Oke, jadi itu yang kita akan pelajari. Nah, biasanya kita mengerjakan dengan sifat-sifat limit seperti ini kan. Jadi ketika ada limit dari 3X tambah 1 ketika X menuju 2, biasanya kita akan melakukan
pemecahan. Ya, limit dari 3 ketika X menuju 2 dikali limit dari X ketika X menuju 2 dan ditambah lagi limit dari 1 ketika X menuju 2. Nah, langkah ini rasanya akan sedikit membuang waktu kita. Benar? Benar ya. Dan langkah ini ternyata bisa kita tidak tulis gitu ya. Dan kita bisa fokus kepada ini 3 kali 2 ditambah 1 sama dengan 6 tambah 1. Apa yang terjadi? Kenapa bisa langsung 3 kali 2 tambah 1 ini? Substitusi, karena nilai X-nya yang diganti. Nanti di LK, di aktivitas pertama, kalian bisa melakukan substitusi ya di latihan soalnya. Oke, kita lanjut. Jadi metode substitusi itu pada dasarnya adalah ini. Ya. Jadi metode substitusi itu adalah ketika ada limit dari fx, ketika x menuju c, itu hasilnya adalah fc. Jadi, kalian ganti semua nilai x dengan c, ya, just like that, ya. Jadi, kalian tinggal mengganti nilai x dengan c, ya. Jadi, ibarat kata substitusi c ke X ya. Jadi setiap X itu, anggap X itu sebuah kotak, sebuah wadah. Jadi setiap ketemu nilai X, kalian lakukan substitusi. Seperti contoh ini, 3X tambah 1 sama dengan, nah jadi limitnya kan menuju 2 ya. Jadi kita mengganti X-nya dengan 2. Tapi ingat, ada syarat khusus. Substitusi bisa dilakukan jika dan hanya jika, syaratnya ya, hasilnya tidak 0/0. Apa itu 0/0 kemarin? Bentuk apa? Bentuk tak tentu. Apakah ada 0 dibagi 0? Tidak ada ya. Bukan tidak ada, tidak tentu ya. Bisa 1, bisa 3, bisa 1000, bisa negatif 200 gitu. Jadi ada banyak nilai yang bisa kita substitusi ke sana gitu. Nah, jadi sekali lagi ini bisa digunakan kalau hasilnya tidak 0/0. Nanti kalau hasilnya 0/0 gimana? Kita akan bahas di aktivitas berikutnya ya. Setelah sesi ini. Baik, berikutnya kalian juga akan melihat fungsi continue, discontinue, dan juga discontinue itu dibedakan lagi, yang punya limit dan tidak punya limit. Oke, coba perhatikan ini. Kelihatan nggak teman-teman yang di belakang? Kelihatan ya? Continue. Dari segi gambar apa yang terjadi? Berkelanjutan. Tidak ada yang terputus ya. Jadi dia langsung lanjut aja gitu. Itulah continue. Kalau ada terputus, kita sebut dengan discontinue. Good. Nah, discontinue dibedakan lagi. Ada yang punya limit dan tidak punya limit. Kemarin masih ingat ya, limit itu harus sama dari kiri dan dari kanan. Coba lihat, ini sama menuju nilai yang sama nggak dari kiri dan kanan? Ya, tapi coba perhatikan ini. Yang ini menuju ke sini, yang ini menuju ke sini. Sama nggak nilai limitnya? Beda, berarti dia tidak punya limit. Namanya discontinue tanpa limit. Gitu. Dan nanti kalian juga akan pelajari di sana. Nah, jadi discontinue itu punya 3 syarat ya, 3 syarat penting ya. 1, nilai fungsinya ada. 2, nilai limitnya ada dari kiri maupun dari kanan. Yang ketiga adalah dia itu nilai limit dan fungsinya itu sama. Sebagai contoh, saya kasih contoh di sini deh. Fx sama dengan, kalian belajar fungsi ini waktu kelas 11 kan? Nah, misalnya x kuadrat min 1 gitu ya, sama 2x tambah 1, ini ketika x yang kurang dari sama dengan 2, ini ketika x lebih dari 2. Oke, kalau x yang kurang dari sama dengan 2, itu gerakan kita ke kiri apa ke kanan? Ke kiri ke kanan. Ini 2 di sini nih, kurang dari sama dengan 2. Ke kiri ya. 2-nya ikut nggak? Ikut, karena ada tanda sama dengan. Good. Ini ikut ya. Nih, kayak gini dia jadinya nih. Itu. Kalau ini, 2-nya ikut nggak? Kalau lebih dari 2? Nggak. Jadi kita lubangi dia. 2 di sini. Gerakannya ke kanan apa ke kiri? Kanan. Nah, sekarang, apakah fx, sebentar, saya ganti ini jadi x plus 1 aja ya. Oke. Apakah fx continue di x sama dengan 2? Nah, pertama kita cek dulu f2-nya.
Ya, kita ganti setiap nilai X dengan 2. Kalau mencari F2, kita gunakan rumus atas apa rumus bawah? Atas, good. Kenapa? Karena ada tanda? Yes, sama dengannya ya. Berarti 2 pangkat 2 kurang 1. Hasilnya 4 kurang 1. Kita ingat ya, yang paling pertama kita kerjakan yang pangkat dulu ya. Ingat aturan PEMDAS ya. Nih, aturan PEMDAS. Kalau operasi bilangan itu 1, kita kerjakan kurung dulu. Setelah kurung apa? Pangkat dulu. Pangkat dulu ya. Pangkat sama akar ya. Kali bagi. Ya, tambah kurang ya. Tapi kalau misalnya kali dan bagi bersamaan ditulis, kita kerjakan dari yang kanan apa yang dari yang kiri? Ya, gerakannya selalu gini ya. Kiri ke kanan ya. Yang mana aja itu luar ditulis? Ya, dari kiri. Yang manakah yang di luar ditulis? Itu dulu kita kerjakan. Ya, ini berapa hasilnya? Ya, sekarang kita cari limit kanannya. Karena kan ini fungsi tangga ya. Di X menuju 2, ya, dari fx, kita lihat kalau dari kiri kita pakai fungsi atas atau fungsi bawah? Kalau mendekati 2. Yang atas apa bawah? Gini-gini. Jadi, kalau mendekati dari kiri berarti ada nilai di kirinya. Ya, yang ada nilai di kirinya yang atas apa bawah? Yang atas dong, ya kan? Nih, karena ini diarsir. Ya, berarti limit X dari fx, limit dari fx ketika X menuju 2 dari kiri. Nah, kita tulisnya kayak gini. Dari kiri itu 2 pangkat negatif. Nah, itu kita gunakan limit dari X menuju 2 dari kiri pakai rumus yang atas. X kuadrat kurang 1. Berarti kalau disubstitusi hasilnya apa? Bukan negatif 2 yang disubstitusi, tetap 2 yang disubstitusi ya. Jadi 2 kuadrat kurang 1. Hasilnya 3. Berikutnya, limit fx ketika X menuju 2 dari kanan. Pakai rumus yang mana? Atas atau bawah? Bawah ya. Berarti limit dari X plus 1 ketika X menuju 2 dari kanan itu adalah 2 ditambah 1. Hasilnya 3. Nilai limitnya sama nggak? Sama ya. Berarti limit dari fx ketika X menuju 2 adalah 3 ya. Karena sama-sama 3. Apakah nilai limitnya ini sama dengan F2? Sama nggak? Sama ya, karena F2 sama dengan 3. Berarti dia continue atau tidak continue? Continue. Oke, kalian sudah paham alurnya? Paham ya. Jadi pertama cari dulu fungsinya, cari limitnya, kemudian kalian simpulkan apakah nilainya sama. Kalau tidak sama, kita bisa simpulkan sebagai discontinue. Oke, silakan kalian bekerja bersama kelompoknya, aktivitas 1 dan aktivitas 2. Kalau ada pertanyaan, ada yang bingung, kalian langsung tanya ke saya. Fokus ke aktivitas 1 2 dulu ya. Oke. Oh, ini yang continue nih, discontinue. Ini berarti tetap dijawab nih. Gitu. Jadi kamu kayak tadi itu dah cari dulu fungsinya berapa, limit kirinya berapa, limit kanannya berapa, nanti tinggal jawab ini. Gitu. Oke, silakan. Ya. Gimana? Apa yang kalian bingungkan? Jadi, nah coba perhatikan, apakah yang discontinue itu pasti tidak punya limit atau yang tidak punya limit itu pasti discontinue. Coba perhatikan, ini kan discontinue, punya limit nggak dia? Kira-kira punya, berarti yang pertama pasti salah. Ngerti kan? Nah sekarang coba lihat yang nggak punya limit yang mana? Yang ini, discontinue nggak dia? Discontinue, berarti dia udah pasti discontinue. Gitu. Jadi yang nggak punya limit itu udah pasti nggak ya udah tinggal dicentang aja. Paham nggak? Paham kan? Gimana, Safira? Aman. Jadi ngelihatnya dari segi gambarnya aja. Kalau ini kan punya limit, berarti dia discontinue karena ini bolong. Tapi dia nggak pasti dong nggak punya limit. Kan gini dia bilang. Fungsi yang discontinue tidak punya limit. Buktinya nih discontinue tapi punya limit. Nah ini ini yang nggak punya limit tapi discontinue. Oke. Ya, boleh. Pengertian discontinue sama yang ini itu penjelasan itu kita nggak perlu dapat. Nah jadi kalian nggak perlu nyari penjelasannya sih. Yang intinya kalian cukup lihat gambarnya. Apa yang sama di antara mereka berdua? Ini bolong. Ya, ininya bolong ya. Dia nggak punya nilai pas di titik itu. Nah, kalau yang ini
selain nggak punya nilai, dia juga nggak punya limit gitu. Kan nggak punya limit nih kan, beda limitnya kan. Oh, Ini kan ya terpisah gitu. Jadi kalau didekatin dari sini dia berhentinya di sini. Kalau didekatin dari kiri dia berhentinya di sini. Jadi nggak punya limit ya gitu. nilai limitnya beda gitu. Ya nilai limitnya beda berarti dia nggak punya limit. Gitu. Ada limitnya Kalau dari sini nggak? kalau misalnya dibikin kayak gitu, berarti yang ada limit tuh gimana? Yang ada limit itu belum tentu continue. Buktinya ini dia itu bolong. Jadi kan. Tapi yang sudah nggak punya limit udah pasti discontinue. Nih, dia terputus dia, benar-benar terputus jauh dia. Dah. Oh iya. Ya. Intinya kalian dari gambar ini apa yang kalian tangkap gitu aja sih poin pentingnya. Oke. Oke, paham ya? Ya. Oke, baik. Sembari menunggu yang lainnya dan teman-teman juga agar tidak terlambat istirahatnya, ya. Kita minta perwakilan ya. Untuk yang membahas tentang substitusi, saya tunjuk kelompok ini. Kelompok ini, salah satu maju untuk bahas soal yang substitusi. Terus kelompoknya Giri, salah satu maju untuk membahas yang discontinue, continue. Silakan langsung maju. Oke, langsung maju. Oke, kita lihat penjelasan dari Wendy ya. Oke, silakan Wendy. Jadi kalian pertama-tama bisa melihat itu soal yang tadi sama Pak Guru ya. Nah di soal nomor 1 itu kan ada lim 7x min 15. Terus x-nya itu ada 2. Jadi kalian tinggal substitusi. X itu ada 2 apa menuju 2? Menuju 2. Oke. 7, x-nya itu diganti 2, jadi 7 dikali 2 dikurangi 15. 7 dikali 2 itu kan 14. Jadi 14 dikurangi 15 itu adalah min 1. Oke, yang lain merasa benar nggak jawabannya Wendy? Nah, oke, tangan Pak Wendy dulu. Oke, kita menunggu Giri ya. Oke. Langsung disampaikan aja hasilnya gimana. Oke, yang lain bisa memperhatikan ya. Nah, baik teman-teman. Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu nilai fungsi yang diketahui pada soal. Nah, nilai fungsinya tuh fx. X sama dengan x plus 2. Habis itu, yang bawahnya itu 2x plus 1. X plus 2, x Kurang dari 1. Kurang dari 1. Dan 2x plus 1 itu fungsinya x Lebih dari sama dengan 1. Ya, good. Nah, kita lihat, kita buatin kurvanya terlebih dahulu, kayak garis bilangannya. Yang dimana kalau x kurang dari 1 ini arahnya ke kiri, Ya. dan x lebih dari 1 ini dia arahnya ke kanan, dan Ya. dia tuh kayak kena di satunya juga, Ya, karena good. dia isi sama dengan. Nah, Kita masukin terlebih dahulu nilai dari fungsinya, yaitu f1 sama dengan x plus 2, 1 plus 2 sama dengan 3. Ini untuk yang fungsinya. Habis itu untuk limit kiri dan kanannya, kita masukin juga limit fx sama dengan x plus 2. Yang dimana kita pakai x di sini tuh nilainya 1 min, karena dia arahnya tadi ke kiri. Nah, habis itu kita masukin, kita substitusi nilai satunya lagi, dan substitusi nilai minnya ya. X 1 plus 2 sama dengan 3. Habis itu limit kanannya juga sama seperti yang tadi, yang dimana limit fx sama dengan 2x plus 1. Ini sesuai fungsinya nih, 2x plus 1 dimasukkan, x sama dengan 1 plus, dan dimasukin plusnya, ingat 2 kali 1 plus 1 sama dengan 3. Nah, jadi karena hasilnya sama-sama 3, maka kita bisa menyebutkan kalau itu fungsi kontinu. oke, tepuk tangan Pak Giri dulu. Ya. Terima kasih, apresiasi Pak Giri sudah berani untuk maju. Oke, silakan duduk. Ada sedikit kekeliruan, benar. Di mana? Ya, di M1-nya kira-kira pakai rumus atas apa rumus bawah? Bawah ya, karena tanda sama dengannya ada di bawah. Berarti gunakan 2x plus 1 ya. Oke, tidak apa Giri, udah mencoba, udah bagus. 2 kali 1 tambah 1. Hasilnya tetap 3 ya. Nah, berikutnya yang perlu saya komentari adalah penulisan limitnya ya. Kalau x min 1-nya itu tepat di bawah tulisan limit ya. Oke, ini juga tepat di bawah tulisan limit. Nah, berarti x menuju 1 dari kanan. Cara bacanya bukan 1 min ya. 1 dari kiri dan 1 dari kanan. Nah, berikutnya kalau masih ada x, tetap tulis limit. Ya, kalau masih ada x, tetap tulis limit. Ya, begitu juga di sebelah sini ya. Kalau masih ada limit, tetap tulis x-nya menuju berapa ya. Tetap tulis limitnya gitu. Yang lain paham kan?
Oke. Baik, karena penemuannya sudah disampaikan ya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan apa yang dipelajari. Mungkin ini deh, Wahyu Sultan deh, bos ya. Oke, mungkin bisa menyampaikan nih. Sebentar. Nih. Oke, apa yang kamu pelajari? Jadi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu kita bisa membedakan antara limit kontinuitas dan diskontinuitas. Nah, bedanya itu kontinuitas itu memiliki nilai limit yang sama sehingga nilai limitnya tuh ada. Nah, kalau diskontinuitas itu nilai limitnya berbeda sehingga hasilnya limitnya nggak ada. Oh, ini tepuk tangan dulu. Oke. Oke, terima kasih. Ternyata teman-teman sangat memperhatikan ya. Oke, dari metode substitusi deh. Nah, Satya. Nah, saya ingin tahu pendapat Satya. Gimana itu metode substitusi Satya? Ya, bisa berdiri? Metode substitusi seperti apa? Ya, boleh. Langsung. Jadi menurut saya metode substitusi itu cuman ya masukin angka dari X. Ya, berarti X-nya diganti ya ke dalam rumus. Oke, tepuk tangan dulu buat Satya. Simpel tapi mengena ya. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan untuk sesi ini? Baik, karena tidak ada pertanyaan, saya harap semua mengerti. Dan untuk berikutnya kita akan membahas pemfaktoran. Sebelum akhirnya kita ke limit yang tidak terhingga dan lain sebagainya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, baik ketua kelas, kita akhiri pelajaran hari ini. Pada sana para mesanti. Oke, terima kasih. Silakan bisa lanjutkan aktivitas kalian.